Namo saya Ngadi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, saya Yulia Sri Utami, adik asuh Metiko dari Ampel. Saya kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana semester 4, prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah latihan moral tahap pertama dari seseorang yang akan memasuki kehidupan beragama menurut agama Buddha. Sila ini bila dilaksanakan akan membawa kebaikan bagi manusia. Pancasila Buddhis digunakan seseorang yang akan memasuki kehidupan beragama Buddha. Sang Buddha bersabda, "Barang siapa yang sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar, dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya." Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar utama dalam pengalaman ajaran Buddha. Sebagai umat Buddha, Pancasila Buddhis ini sebaiknya dilaksanakan dengan tekun, ketat, dan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Pancasila Buddhis apabila dilakukan akan membawa manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan sehari-hari. Antara lain, kita akan mendapatkan perlindungan dari Sang Buddha. Pelaksanaan aturan moralitas Buddhis bagi umat awam bertujuan untuk memperoleh kedamaian dan ketenangan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sila adalah langkah terpenting dalam menjalani kehidupan untuk mencapai peningkatan batin yang luhur. Menjalani Pancasila Buddhis dengan tekun, hendaknya umat tidak boleh melanggar Pancasila Buddhis. Pancasila di dalam agama Buddha terdiri dari 5 latihan moral. Yang pertama, Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan. Kita sebagai umat Buddha seharusnya menghindarkan diri dari pembunuhan. Kita tidak boleh membunuh dari hewan yang paling kecil sampai hewan yang paling besar dan juga manusia. Suatu pembunuhan dilakukan terjadi apabila terdapat 5 faktor. Yang pertama, ada makhluk hidup, terus ada mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup, berniat untuk membunuh, melakukan usaha untuk membunuh makhluk tersebut, dan makhluk tersebut mati karena usaha itu. Apabila terdapat faktor tersebut di atas tadi, 5 itu tadi, dalam suatu tindakan pembunuhan, maka telah terjadi pelanggaran sila pertama. Karena sila pertama itu sangat berpengaruh pada karma, dan karma inilah yang akan membawa kita kemana kita terlahir kembali. Nah, untuk itu hindarkanlah diri kita dari perbuatan pembunuhan. Senantiasa menginginkan kesejahteraan bagi semua makhluk, dilandasi dengan rasa cinta kasih. Jadi, seorang umat yang melanggar pembunuhan, hidupnya tidak akan tenang, umurnya relatif pendek, dan cenderung memiliki penyakit. Nah, untuk Pancasila yang kedua adalah Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian. Nah, semua agama itu mengajarkan untuk tidak mencuri. Dalam agama Buddha, mencuri adalah pelanggaran sila kedua. Buddha mengajarkan bahwa akibat mencuri akan membawa kita ke penderitaan bagi si pencuri itu sendiri. Nah, untuk itu pencurian itu didasarkan pada 5 faktor. Yang pertama adalah adanya suatu barang milik orang lain,
terus mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya, terus berniat untuk mencurinya, melakukan tindakan mencuri, dan barang tersebut berhasil diambil melalui usaha itu. Nah, jadi kita agama Buddha itu tidak boleh mencuri. Untuk Pancasila yang ketiga adalah Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari dari perbuatan asusila. Nah, menahan diri ini merupakan hal yang terpenting dalam Buddhisme. Untuk itu, kita harus menjaga perilaku kita sebaik mungkin agar pelanggaran sila ketiga ini tidak muncul. Perilaku seksual bermacam-macam, diantaranya ada berzina, perkosaan, dan perselingkuhan. Suatu tindakan asusila itu dapat terjadi apabila terdapat 5 faktor yang terdiri dari yang pertama itu orang yang tidak patut untuk disetujui, terus mempunyai niat untuk membunuh untuk menyetubui orang tersebut, dan untuk yang ketiga itu melakukan tipu daya untuk menyetubuhinya, terus melakukan usaha untuk menyetubuhinya dan berhasil untuk menyetubuhinya. Nah, untuk Pancasila yang keempat adalah Musyawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari dari ucapan yang tidak benar. Nah, semua umat awam hendaknya menghindari dari perkataan yang tidak benar dan selalu mengucapkan kata-kata yang sopan, sehingga di dalam hidup bermasyarakat akan tercipta suasana yang tenang karena tidak ada kebohongan di antara semuanya. Musyawadah telah terjadi apabila terdapat 4 faktor yang terdiri dari sesuatu atau hal yang tidak benar, terus mempunyai niat untuk menyesatkan dan berusaha untuk menyesatkan, terus orang lain tersesat karena hal tersebut. Nah, ucapan yang tidak benar ini bisa menjadi kabar yang tidak benar atau hoax. Nah, itu sangat tidak bagus jika tersebar di kalangan kita ini. Nah, Buddha mengajarkan seseorang seharusnya mengucapkan hanya ucapan yang menyenangkan, ucapan yang disambut dengan gembira. Ketika diucapkan tidak membawa keburukan. Apa yang diucapkan adalah menyenangkan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya berbicara dengan benar dan gembira. Suatu perkataan itu mengandung makna dan bermanfaat sehingga seseorang yang mendengarkan akan senang dengan ucapan kita. Nah, Buddha menyatakan bahwa ucapan benar dapat terjadi apabila terdapat 5 syarat. Yang pertama, ucapan itu tepat pada waktunya, ucapan itu sesuai kebenaran, ucapan itu lembut, ucapan itu bermanfaat, dan ucapan itu penuh dengan cinta kasih. Nah, penjelasan itu tadi merupakan syarat dari ucapan benar. Seorang umat Buddha sebaiknya melakukan sesuatu pengucapan sesuai 5 syarat itu tadi. Nah, ucapan benar akan menimbulkan kebijaksanaan, menciptakan kedamaian, dan jauh dari perpecahan. Ucapan yang tidak benar akan menimbulkan karma yang buruk bagi pelakunya. Pelaku bisa tidak dipercaya oleh orang lain dan menderita karena dia telah mengucapkan perkataan yang tidak benar. Untuk itu,
kita harus menghindari ucapan yang tidak benar dan selalu mengucapkan kata-kata yang benar dan bermanfaat. Nah, selanjutnya Pancasila yang kelima adalah Surameraya Majapahit Weramani Sikapadang Samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari dari minum-minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran. Nah, hilangnya pengendalian terhadap kesadaran dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kata Surameraya Majapahit terdiri dari 4 kosakata, yaitu Sura, Meraya, Maja, dan Pamadatana. Meraya mengacu pada minuman keras yang diperoleh dari bahan yang diragikan dan dapat menyebabkan orang yang meminumnya tidak sadarkan diri. Bila kadarnya terlalu tinggi, maka disebut sura, yaitu hasil penyulingan yang mempunyai kekuatan untuk membius. Kata maja dapat diartikan seperti jenis ganja, morfin, dan itu heroin dan sebagainya. Pamadatana terdiri dari 2 kata, yaitu pamado yang berarti ketagihan, kecerobohan, kelalaian, dan tanah yang berarti landasan atau basis. Sehingga pamadatana berarti yang menjadi dasar atau landasan timbulnya kelengahan, kecerobohan, kelalaian. Nah, seseorang yang melanggar sila kelima ini kesadarannya akan hilang dan dia dapat melakukan apa saja yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Nah, sila kelima ini telah dilanggar apabila terdapat 5 macam faktor. Yang pertama, ada sesuatu yang merupakan sura, meraya, atau maja, yaitu sesuatu yang dapat membuat mabuk, tidak sadarkan diri, yang menjadi dasar dari kelengahan dan kecerobohan. Terus ada niat untuk meminum atau menggunakannya, terus meminum dan menggunakannya, dan timbul gejala-gejala mabuk, dan yang terakhir mabuk atau kehilangan kesadaran. Nah, jadi tujuan dari pelaksanaan sila kelima ini adalah untuk melatih kesadaran kita terhadap segala hal yang dapat memperlemah pengendalian diri kita dan kewaspadaan. Nah, dengan mengontrol pikiran dengan benar dan selalu waspada terhadap segala tindakan yang kita perbuat. Nah, jadi waspadalah terhadap semua tindakan yang kita lakukan. Nah, dari semua uraian di atas dapat kita ketahui bahwa Pancasila Buddhis ini sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, sangat bermanfaat, terlebih-lebih di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang banyak umat Buddha yang moralitasnya turun. Di samping moralitas mulai turun itu, mereka juga belum mengerti sepenuhnya tentang akibat pelanggaran dari Pancasila Buddhis. Dengan penerapan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan semua umat menjalaninya dengan bersungguh-sungguh. Nah, jadi kita harus belajar melaksanakan sila-sila yang ada agar hidup kita menjadi tenang, tentram, damai, dan bahagia. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.